Hari ini Sabtu 5 Juni 2021, Epi dan Ebi diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Papa dan Mama serta keluarga besar Hontong dan Papuling mengucapkan selamat. Semoga Tuhan Yesus menyertai. Juga Papa dan Mama serta keluarga besar Mokola Simangi mengucapkan selamat. Semoga Tuhan Yesus menyertai. Ini dia orang yang sama dengan aku, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia bernama Ebi karena dia diambil dari Ebi. Jadikanlah aku buah hatimu, jangan memeluk siapapun selain aku, karena cinta itu sekuat maut. Itu adalah kata-kata Epi dan Ebi saat ibadah penekuhan dan pemberkatan nikah kudus. Terima kasih kepada Jemaat Sentrum Lembah Kemuliaan yang sudah mempersilahkan Papa dan Mama melayani kebaktian ini. Terima kasih juga kepada Jemaat Elim Todoku Iha dan Jemaat Wohia Tobelo yang sudah berpartisipasi untuk acara ini. Jo Miyagiama Naso, Jemaat berdiri. Pertolongan kita adalah dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tak dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Itulah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Mama ingat pesan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kalau kakak masih ingat, kakak itu Itel, ketika lepas sambut 2020-2021 jam 12 tepat, Mama kasih pesan. Mama memilih pesan dari Tuhan
kepada Yosua ketika ia masuk ke negeri Kanaan. Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Seandainya kalau kakak dan kita dan semua terhapus, pesan itu masih ada. Mama pesan, kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Harus renungkan siang dan malam, supaya perjalanan di tahun 2021 berhasil, beruntung, dan Tuhan tetap menyertai sampai selama-lamanya. Dan ternyata sudah berhasil. Hari ini pelaksanaan pernikahan boleh berlangsung. Itu bagian dari keberhasilan di tahun 2021. Orang yang selalu merenungkan firman Tuhan, kata pemazmur, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak kakak. apa saja yang diperbuatnya. Burung dekat air. Bangunlah rumah tangga berdasarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan senantiasa mengajarkan tentang kasih, dan firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ulangan 30 ayat 14. Dan pesan Mama hari ini, Mama pilih dari Mazmur 128. Ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ternyata teks asli dari ayat ini orang laki-laki. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang laki-laki, seperti yang tertulis dalam ayat yang keempat. Orang laki-laki berarti suami. Suami yang takut akan Tuhan berarti suami yang bertanggung jawab. Suami yang bekerja keras untuk membangun rumah tangganya. Sehingga jelas kata pemazmur, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Tentang takut akan Tuhan, Mama tidak lagi menjelaskan secara panjang dan lebar. Mama percaya kakak sudah mengerti. Ais itu dia entah dia mengerti atau tidak, dia bilang Pak itu Ais itu tak takut Tuhan, karena Tuhan itu paling baik. Karena satu waktu menjelang pemilihan pilkada Suarino, ada seorang calon yang datang, dia bilang, Pak Pendeta, Ibu Delisto, boleh saya minta dukungan? Dan tidak boleh. Begitu pulang, kita bilang, boleh Mama terpilih om tadi, itu takut Tuhan. Jadi harus langsung dia korek Pak itu. Jadi apa om tadi itu dia takut Tuhan. Kalau Ais itu karena takut, karena Ais itu tadi sekolah minggu, rajin belajar, sekalipun hari itu cuma tinggi-tinggi HP. Nah, jadi itu bilang, kalau takut akan Tuhan itu, kalau Ais takut Tuhan itu, dan terlalu tinggi HP, mesti rajin belajar. Dia bilang, oh, jadi suami yang takut akan Tuhan, istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Mengapa pemazmur mengatakan seperti pohon anggur yang subur? Woi. Karena pohon anggur itu subur, selain tanahnya yang subur, juga pelindungnya atau penyangganya harus kuat. Pelindung kuat atau penyangga kuat, maka pohon anggur akan merambat dengan baik mengikuti penyangganya. Suami adalah pelindung dan bukan penguasa. Karena itu kata-kata yang keluar dari mulut seorang suami yang beriman seharusnya kata-kata yang mendatangkan sukacita, memberi semangat untuk istrinya. Karena berkat Tuhan disediakan bagi orang-orang yang menaati Tuhan dan menghormati hukum-hukum. Kata-kata kasar harus ditiadakan dari rumah tangga Kristen. Suami yang takut akan Tuhan adalah suami yang tidak berlaku kasar terhadap istrinya, sehingga istrinya pun menjadi istri yang takut akan Tuhan. Seperti kata Amsal
Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Jangan ribut. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Suami yang takut akan Tuhan, istrimu seperti pohon anggur yang subur, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga adalah rencana Tuhan. Belum diberi pun ada dalam rancangan atau rencana Tuhan. Yang penting adalah jika Tuhan memberi atau menganugerahkan anak dalam keluarga, harus dibina, dijaga, dan dipelihara. Tentu saja Mama tidak juga mengajarkan banyak hal kaitan dengan mendidik anak. Mama masih ingat pesan kakak untuk Mama. Kakak bilang satu bentakan merusak beribu-ribu sel otak untuk seorang anak, dan satu pujian akan membangun kecerdasan. Jadi tidak perlu lagi Mama menguraikan. Tapi mengapa pemazmur menggunakan gambaran pohon zaitun? Karena pohon zaitun adalah pohon yang sangat berguna dan dapat tumbuh di berbagai tempat. Anak-anak yang lahir dari keluarga yang takut akan Tuhan, dia bisa tumbuh dimanapun juga, mampu menyesuaikan diri dimanapun dia berada. Pohon zaitun adalah pohon yang sangat berguna. Pohon ini juga dipakai untuk pembangunan bait Allah, dan juga minyaknya pun sangat berguna. Kita ingat sebelum Yesus ditangkap, ia berdoa di taman Getsemani. Getsemani artinya tempat pembuatan minyak zaitun. Di tempat itu Yesus berdoa, kehendakmu Bapa, kehendakmu Bapa, bukan kehendak. Dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan, tantangan, cobaan, dalam perjalanan panjang yang akan Epi dan Ebi alami, kehendak Tuhanlah harus menjadi andalan. Kita bisa mengandalkan akal, tetapi jika akal tidak bisa diandalkan, maka tekuklah lututmu dan pasrahkanlah hidupmu pada kehendak Tuhan. Seperti kisah seorang hamba dari Abraham yang paling tua mencari istri untuk Ishak anak Tuhan. Dalam perjalanan si hamba tadi mengandalkan pikirannya, mengandalkan akalnya, tetapi pada akhirnya ia berlutut dan memuji-muji serta menyembah Tuhan yang telah menuntun dia di jalan yang benar. Kejadian 24 ayat 48. Mengapa pemazmur mengatakan anak-anakmu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu dan bukan di sekeliling rumahmu? Karena apa? Karena meja yang dimaksudkan di sini adalah meja makan, sebagai tempat yang cocok untuk proses pembinaan dari orang tua untuk anak-anak. Orang tua sesibuk apapun harus memiliki waktu untuk bersama-sama ada di meja makan, mengajar anak berdoa, mengajak anak untuk berbagi cerita.